kau, tak ada, ingat. Kumpul Om Swastiastu, Om Hogenamastu Namo Sidam, Om Siddhastu Tetastu Swata, Om Anubarah Kataweni Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya Ikut Suwardana, mahasiswa pasca sarjana program studi Dharma Acarya kelas A, nomor absen 33. Pada kesempatan ini akan membuat sebuah tutorial sekaligus menjelaskan tentang sanggah cucuk yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara pancayatnya umat Hindu khususnya di Bali. Jadi video ini, tutorial ini saya buat tujuannya adalah untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah administrasi pendidikan. Dan semoga pada kesempatan ini saya bisa membuat video yang dapat memberikan edukasi pemahaman yang baik bagi para pendengar. Saya akan mencoba untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan benar, melakukan dengan cara yang baik dan benar, karena pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat sanggah cucuk yang baik dan benar, dan juga sedikit menjelaskan tentang makna yang terkandung dari sanggah cucuk itu. Nah, pada saat ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan digunakan untuk membuat sanggah cucuk. Yang pertama ada bambu yang sudah dipotong-potong, dibagi seperti ini. Kemudian ada satu bambu yang utuh yang digunakan untuk tiangnya, dan juga ada bambu yang dibagi dua yang masih menyatu. Ini tujuannya nanti untuk menyimpan arak tua dan sebagainya. Dan juga ada tali, ya, kalau nanti membuat sanggah cucuk harus ada tali untuk mengikat. Begitu pula ada berupa daun kelapa, ya, jadi nanti digunakan untuk menghiasi bagian depan bawah daripada sanggah cucuk itu. Nah, seperti apa cara membuat, bagaimana cara membuat, dan apa makna yang terkandung dalam sanggah cucuk ini, serta kapan biasanya sanggah cucuk ini digunakan? Mari kita simak bersama-sama. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kalau saya di sini akan menganyam bambu ini menjadi sebuah kelakat kalau dalam bahasa Bali. Jadi terdiri dari beberapa bambu yang sudah dibagi seperti ini, kemudian kita anyam, akan berbentuk segi empat yang disebut plakat. Nah, jadi akan menggunakan 3 buah anyaman bambu. Kenapa kemudian 3? Nah, ini nanti akan ada nilai filosofi tersendiri yang terkandung di dalamnya. Nah, kita anyam dulu. Kurang lebih caranya seperti ini, tapi masing-masing orang punya caranya, versinya, mana yang lebih mudah atau mungkin yang lebih cepat. Kalau saya, nah,
seperti ini. Nah, terakhir kita tambahkan lagi pada setiap sisinya agar menjadi lebih kuat. Ini namanya istilahnya nyebehin ya dalam bahasa Bali, biar bambu yang dianyam ini posisinya jadi kuat, tidak mudah lepas. Oke, sudah jadi satu, dan saya sudah menyiapkan dua sisanya. Nah, kenapa saya siapkan agar tidak terlalu lama, jadi saya simpan di belakang. Nah, ini dia. Jadi kita akan menggunakan 3 anyaman bambu atau kelakan ini. Nanti kita akan ikat jadi satu dalam bentuk segitiga. Nah, oke, kita siapkan dulu ini. Nah, sekarang kita buat bentuk segitiganya untuk dipasang pada bagian belakang. Ya, kurang lebih caranya seperti ini. Buat dia membentuk segitiga seperti ini. Saya sudah menyiapkan ini kita gunakan untuk alasnya, dan kita gunakan golok untuk potong bambunya. Nah, hati-hati. Oke. Ya, seperti ini. Waduh, kena wajah ya. Nah, oke, sudah jadi. Nah, sekarang tinggal diikat. Nah, diikat menjadi segitiga. Nah, kita ikat. Nah, ini dia untuk sanggah berbentuk segitiganya sudah jadi. Sekarang kita akan pasang di sini di bambu yang lurus. Kita pasang seperti ini. Oke, kita pasang daun kelapa untuk menghiasi bagian depan bawah pada sanggah cucuk ini. Nah, hampir lupa bahwa kita harus pasang bambu ya, seperti ini. Nanti bambu ini fungsinya adalah untuk menempatkan ruak arak berem dan air tawar. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin ini sedikit tutorial cara untuk membuat sanggah cucuk yang digunakan untuk upacara, baik itu manusianya, butayatnya, fitriyatnya, sampai dewa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana pengertian, makna, dan fungsi daripada sanggah cucuk ini. Nah, sanggah cucuk ini adalah salah satu sarana yang sering digunakan dalam upacara
umat Hindu di Bali, khususnya dalam hal Pancayatana. Nah, jika dilihat dari pengertiannya bahwa kata sanggah mengandung arti menyangga atau menopang. Kemudian sanggah cucuk yang ditancapkan di tanah adalah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Ibu Pertiwi. Sedangkan kata cucuk diartikan sebagai pengucuk atau penghujung yang arahnya menghadap ke atas sebagai simbol angkasa. Kedua hal ini berfilsafatkan rule binede, yang artinya dua hal yang berbeda namun selalu ada dalam kehidupan kita. Misal seperti baik dan buruk, atas dan bawah, besar dan kecil, ibu dan bapak, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Ibu Pertiwi adalah lambang bumi dan Akasa adalah lambang bapak. Nah, jadi ketika keduanya ini menyatu, maka akan ada sebuah kehidupan atau lahirlah seorang putra atau putra. Nah, kemudian sanggah cucuk ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bawah sebagai penopang yang terbuat dari satu bambu lurus sebagai simbol yang tunggal, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa atau juga disebut dengan Brahman. Nah, kemudian pada bagian atas untuk tempat sesajennya berbentuk anyaman bambu yang terdiri dari 3 buah anyaman bambu, dalam bahasa Balinya yang disebut dengan kelakap, dibentuk menjadi segitiga yang juga sebagai lambang kekuatan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Trimurti, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai memelihara, dan Iswara sebagai pemerintah atau pelipur. Nah, dalam lontar Bamakerti dan Aji Gurmite disebutkan bahwa sanggah cucuk disimbolkan sebagai keseimbangan dan kekuatan alam yang berasal dari kekuatan Buta Kala dan Durga. Tangkai sanggah cucuk yang berjumlah 1 sebagai simbol Tuhan yang Maha Kuasa bermakna mampu menyatukan kekuatan dari Kala Bucari, Buta Bucari, dan Durga Bucari sebagai perwujudan Sang Hyang Sri Basundari untuk menetralisir alam semesta dan alam manusia atau yang biasa disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit. Nah, kemudian menyeimbangkan ketiga hal itu menjadi Buta Hita, Kala Hita, dan Durga Hita. Nah, jadi sanggah cucuk ini sering digunakan di berbagai upacara, dan di setiap upacara itu memiliki sarana pelengkap yang berbeda-beda. Nah, misalkan pada penjor pada saat Hari Raya Galungan, nah sanggah cucuk ini dilengkapi dengan sajen soda, kemudian putih kuning, nasi putih kuning, dipersembahkan kepada Sang Hyang Ardhanareswari sebagai wujud kasih sayang dan bakti umat manusia. Nah, kemudian pada prosesi tawur, nah upacara tawur, tawur kesanga yang menjelang pengerupukan. Nah, sanggah cucuk ini berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan diri. Nah, kemudian sarana-sarana yang digunakan dalam berbagai upacara yang melengkapi sanggah cucuk ini berbeda-beda seperti apa yang saya sudah katakan tadi. Nah, salah satu contoh, apabila sanggah cucuk digunakan pada saat upacara di pura, yang biasanya sanggah cucuk ini ditancapkan di sebelah kanan kori atau pemendalan tempat keluar masuknya umat Hindu. Nah,
di sini biasanya sangga cucuk dilengkapi dengan ketipat kelangan, kemudian ada berupa daksina juga, peras, ajuman, dandanan, sayur, penyenang, janganan kacang panjang. Kemudian pada sangga cucuk juga digantung ketipat kelangan, sajung atau bambu yang berisi tuak, arak, berem, dan air. Nah ini, kemudian di bawahnya, yang diletakkan di bawah ada pada sangga cucuk itu ada segahan nasi cacahan 108 tanding dengan ulam jejerawan matah, serta dilengkapi dengan segahan agung asoroh serta tetabuhan arak berem, tuak, arak, dan air tawar. Nah, sesajen itu diaturkan kepada Sang Hyang Buta Bala dan Sang Hyang Kala Bala. Nah, tentunya seperti yang saya katakan tadi, setiap upacara itu berbeda, tidak selalu sama. Jadi menyesuaikan dengan upacara yang dilaksanakan. Nah, kemudian terakhir, sanggah cucuk tentunya memiliki makna yang sangat dalam. Nah, sanggah cucuk ini berfungsi untuk dapat digunakan sebagai sarana untuk memohon anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua pelaksanaan pancayatnya dapat terlaksana atau berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Nah, mungkin demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi tugas kuliah administrasi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak berkenan atas video yang saya buat ini. Atas kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om